pasti sesuatu yang menghiasi orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya biar anak ini bisa menghiasi orang tuanya tidak hanya di kehidupan dunia, namun juga menghiasi nanti di kehidupan akhirat. Anak tidak hanya bisa dibanggakan di dunia, tapi juga nanti bisa dibanggakan di akhirat. Anak tidak hanya bisa diminta tolong di dunia, tapi juga berharap anak nanti di akhirat bisa nolong orang tuanya. Ini yang susah. Oleh karena itu kita doain jadi anak kita Fathur Rahman biar benar-benar bisa menghiasi kehidupan orang tuanya baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Bisa memuliakan orang tuanya di dunia dan akhirat dan bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, doa itu bagian terpenting. Ada sebuah kisah sangat masyhur dalam kitab-kitab hadis itu, Pak. Seorang ibu yang sedang menimang anaknya, lagi ngomong ceritanya, Pak. Di depan rumah sambil ngomong, lewatlah serombongan. Rombongan pertama dengan pakaian orang pejabat pemerintahan dengan kuda yang gagah. Saat itu kuda, Pak, belum ada Mercy, kuda. Sang ibu itu berdoa, nak, semoga kamu besok jadi pejabat yang gagah. Lalu lewat rombongan yang kedua, seorang saudagar kaya raya. Si emaknya tadi juga berdoa, nak, semoga kamu besok jadi saudagar yang kaya raya. Lalu lewat rombongan yang ketiga, orang yang kelihatan sederhana. Emak ini berdoa lagi, kamu besok jangan kayak orang itu. Akhirnya benar, Pak, omongan orang tua itu benar-benar doa yang mustajab. Seiring waktu anak itu tumbuh menjadi anak yang dewasa, menjadi pejabat yang gagah, punya jabatan yang tinggi, menjadi anak, menjadi tumbuh jadi saudagar yang kaya raya, sukses dalam karirnya, sukses dalam jabatannya. Namun akhirnya si emak, ibunya ini nyesel. Kenapa nyesel? Ternyata kesuksesan yang dirasakan oleh anak tadi tidak membuat orang tuanya bahagia. Kenapa demikian? Karena si ibu lupa menambahkan kata solih di dalam doanya. Bapak bisa lihat sendiri, anak kaya raya tapi kalau nggak solih, kira-kira emaknya jadi apa? Jadi apa, Pak? Ujung-ujungnya membantu, Pak. Anak kaya raya tapi kalau nggak soleh, ujung-ujungnya membantu. Mak mau berangkat, jangan lupa itu gerbang ditutup. Ntar kalau hujan jemuran angkatin. Itu burung mahal. Maksudnya yang terjadi begitu. Anak sukses kaya raya tapi orang tua nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena lupa dalam doa tidak menyisipkan kata soleh. Oleh karena itu Bang Angga dan kita semuanya silahkan berdoa. Karena setiap orang tua itu menaruh harapan besar kepada anaknya. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, silahkan. Tapi yang terpenting, jadilah orang yang soleh. Mau jadi petani yang soleh. Mau jadi pedagang yang soleh. Jadi pejabat yang soleh. Kalau itu yang terjadi, maka benar-benar kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh orang tuanya, tapi seluruh manusia bisa merasakan kesolehan anak kita. Dan yang terpenting itu soleh, Pak. Pinter nggak soleh, nyiksa, Pak. Betul. Apalagi kalau kita punya anak pinter enggak, kaya enggak, udah gitu nggak soleh lagi. Kira-kira yang terjadi apa, Pak? Nyusahin. Betul. Bapak hati-hati harus sertifikat, Pak. Bisa dijual sama anak sendiri, Pak. Orang tua bisa keusir sama anak sendiri, dan itu fakta yang sering terjadi. Makanya Bang Angga silahkan doain anak biar jadi ini, tapi soleh jangan ditinggalkan. Itu yang pertama. Biar anak ini benar-benar bisa menghiasi kehidupan orang tuanya di dunia sampai akhirat. Yang kedua, bagaimana agar anak kita ini benar-benar soleh? Ternyata nggak cukup, Pak. Nggak cukup didoakan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan kita selaku orang tua.
Yang satu didoakan, yang kedua langkah berikutnya adalah carikan nafkah yang halal, kasih makan minum yang halal. Bang Angga kerja cari yang halal, yang gak halal jangan dibawa pulang, cari yang halal. Masih di roti Bang? Masih halal. Jadi kenapa Pak? Makanan yang masuk ke dalam perut anak kita, umpamanya ke haram, itu nanti satu suap menjadi darah daging. Butuh waktu 40 hari proses pembersihannya. Belum sampai 40 hari kita suapin lagi dengan yang haram. Kalau itu dilakukan setiap hari, itu membentuk menjadi sebuah karakter. Sehingga jangan salah kalau anak kita bandel luar biasa, bukan karena kurang pendidikan, karena makan minumnya dari barang haram. Nah, ini perlu dijaga betul. Anak ini hatinya keras, pikirannya juga keras, nggak bisa sayang sama orang tuanya, keras. Maka jangan heran Pak, anak sekarang itu Bapak bilangin kok Bapak bentak, memang dia takut? Enggak Pak. Beda dengan kita dulu Pak, beda. Anak Bapak kita lagi dehem, kita udah mikir. Makanya penting sekali langkah kedua agar kita benar-benar punya anak soleh, carikan nafkah yang halal. Jadi kalau di luar sana ada orang ngomong begini, Ustaz, nyari yang haram aja susah, apalagi ya itu bahasa begitu menyesatkan. Asal kita punya niat baik, mohon sama Allah pasti diberikan solusi untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kalau rezeki yang kita kasih ke anak kita, keluarga kita yang halal, maka anak itu menjadi anak yang lemah lembut, hatinya lembut. Dinasihati sekali cukup Pak. Tapi kalau keseringan makan haram, Bapak ngomel tiap hari, itu hati anak itu nggak bergerak sama sekali, keras. Kalau bahasa kamu ini Bapak wangkon ya Pak. Makanya cari yang halal. Yang ketiga apa? Biar anak kita soleh. Yang ketiga adalah ayyata'allamahul Quran. Ajarkan anak itu kenal dengan kitabnya. Kitabnya apa? Al-Quran. Jangan sampai kita punya anak nggak bisa baca Quran. Kalau orang tuanya mungkin belum bisa baca, jangan sampai kayak anaknya terjadi. Kenalkan dengan Al-Quran, dengarkan dengan kitabnya, ajarkan dia ngaji, membaca, memahami, dan mengamalkan. Sungguh ironi loh Pak, sangat ironi kalau ada seorang muslim mengaku kitab sucinya Al-Quran tapi tidak bisa membaca Al-Quran, itu sangat bisa salah. Makanya ajarkan dari sekarang, mumpung masih kecil. Udah Iqra berapa? Nah, kalau bapaknya Iqra berapa? Iqra 8. Bapaknya Iqra 8. Sebab begini Pak, mendidik anak itu Pak, ternyata nggak cukup Bapak antarin ke sekolahannya cukup. Bapak panggil guru privat juga nggak cukup. Apa itu? Anak itu butuh suri toladan, Kalau lihat bapaknya ngaji, emaknya ngaji, anak nggak pakai bentak-bentak juga langsung ngaji. Sebaliknya kalau bapaknya bilang ayo ngaji, bapaknya main handphone terus, anak nggak bakal lepas dari handphone. Main game apalagi sekarang zamannya online, serba handphone. Jadi alasan yang kuat itu. Makanya butuh suri toladan. Kalau pengen anak kita rajin ngaji, maka orang tuanya harus lebih dulu rajin ngaji. Begitu Pak. Karena ini ada sesuai dengan sebuah ungkapan pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohon. Makanya ini penting. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, langkah yang ketiga adalah wa ayyu aktibahu, ajarkan anak itu tentang adab, akhlakul karimah. Adab itu penting. Sebab kalau sampai anak nggak punya adab, orang tuanya tersiksa.
anak tega sampai membentak orang tuanya, anak tega memukul orang tuanya, bahkan itu yang viral Pak, anak tega memenjarakan orang tuanya. Betul, terjadi itu Pak, terjadi. Bagaimana seorang anak kok tega memenjarakan orang tuanya coba, padahal waktu kecil itu anak kita yang punya anak nih ngerasain nih, waktu kecil dia pengen